Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai 21. Saya bacakan untuk kita semua. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu dan yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16 sampai 21. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Shalom. Malam hari ini semua, khususnya gereja-gereja mainstream, gereja Katolik, Lutheran, Metodis merayakan Rabu Abu. Rabu Abu artinya dimulai masa Prapaskah, 40 hari sebelum Paskah. Tidak dihitung hari Minggu. Jadi nanti dihitung di kalender, jangan ikut hari Minggu. Kita 40 hari sebelum Paskah. Nah, pertanyaannya, kenapa orang Anglikan melakukannya? Apa landasan Alkitabnya? Sebagaimana orang Israel, setiap tahun mereka merayakan hari raya pendamaian yang namanya Yom Kippur, di mana semua orang Israel yang berdosa, mereka akan membawa kambing domba jantan, dan apapun dosa mereka, mereka akan katakan di atas kepala domba ini, apapun dosanya. Dan pada waktu itu orang Israel akan berdoa dan berpuasa meratapi dosa mereka. Nanti detailnya bisa dibaca di Imamat pasal 15 dan 16. Dan domba ini, domba jantan ini melambangkan Yesus nanti di masa Paskah. Kita merayakan pengorbanannya. Kita tahu bahwa domba jantan itu hanya menutupi dosa saja. Kenapa? Karena setiap tahun mereka harus lakukan. Sementara Yesus sebagai domba mempersembahkan dirinya sekali untuk selamanya, untuk pengampunan saudara dan saya. Mengapa debu? Ya, mengapa abu? Abu, debu mengingatkan kita siapa diri kita. Dan juga pada zaman dulu kalau orang menyesal, mereka menggunakan debu, menggunakan abu. Contohnya adalah Ayub. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu.
Ya, setelah Tuhan berbicara kepada Ayub, akhirnya dia menyesal dengan semua yang ia katakan, dan dia menggunakan debu dan abu. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa di Kejadian, Tuhan berkata, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dan malam hari ini kita flashback kepada kejatuhan kita yang pertama. Di Taman Eden kita diciptakan dari apa? Dari debu dan tanah. Tuhan menghembuskan nafas kehidupan sehingga saudara dan saya hidup. Dan karena dosa, karena kutukan, Tuhan katakan, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Apa perasaan saudara dan saya? Saudara, ketika menyadari yang di tangan itu adalah kita. Kalau orang sudah meninggal 5-10 tahun mungkin ya, sudah nggak kelihatan lagi. Kalau orang yang dikeramasi mungkin beginilah. Bedanya kita punya, hari ini kita punya nafas sehingga kita bisa bertindak. Tapi inilah saudara dan saya. Mungkin ada yang merasa, wah memang ya kalau aku memang debu, ya pantesanlah apapun yang saya buat selama ini tidak berhasil, mungkin gitu ya. Ada jadi mengasihi diri gitu, karena kok hanya butiran debu. Atau ada yang akhirnya nggak terima, saya akan buktikan saya tidak bukan sekedar debu. Atau ada yang merespon malam hari ini, wah kita sadar dan kita datang kepada Tuhan. Malam hari ini kita juga diingatkan bahwa kita bukan manusia super, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Di Mazmur 103 dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Nah, Tuhan ingat bahwa kita ini debu. Nah, apa yang dilakukan selama masa Prapaskah ini dimulai dari sekarang? Di dalam masa Prapaskah ini kita didorong untuk berdoa dan berpuasa. Berdoa, sudah tahu ya, berdoa berbicara kepada Tuhan. Saya percaya selama ini kita juga berdoa ya, minimal doa makan. Dan ya ada doa bersama dan lain sebagainya. Mungkin di masa Prapaskah bisa ditambahi 10-15 menit di jam tertentu, misalnya jam 12 siang, kita datang kepada Tuhan dan berpuasa, berdoa dan berpuasa. Berpuasa bukan untuk menyiksa diri kita, berpuasa untuk mendekatkan, merenungkan, merefleksikan kehidupan kita. Dan dalam ayat yang tadi kita dengarkan, kita didorong untuk melakukannya bukan sekedar ritual agamawi atau menyenangkan orang lain. Di ayat 4 dan 6 kita diingatkan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Nah, hari ini kita nggak pernah melihat ini ya. Saya jarang melihat orang di jalan raya gitu lagi berdoa, jarang. Nanti kalau ada tolong direkam. Tapi pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi dulu? Kenapa ini? Ini tentunya fakta ya. Waktu Tuhan katakan janganlah seperti ini pasti terjadi. Pertanyaannya, apa yang membuat orang berlaku demikian? Apa yang membutakan orang sehingga ibadah itu lebih penting, menyenangkan manusia daripada mencari perkenanan Tuhan? Apa yang membutakan, apa yang merusak cara mereka melihat sebuah ibadah? Dan Tuhan katakan sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan kita juga diingatkan mengenai puasa. Next. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Saya dulu waktu
SMA di SMA negeri mayoritas Muslim. Nah biasanya mereka itu biar tahu mereka sedang puasa, jadi meludah ya, sering gitu. Ya, atau aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kembali ke pertanyaan tadi, apa yang membutakan mata mereka sehingga mereka melihat, memandang bahwa ibadah itu lebih penting menyenangkan hati manusia daripada mencari perkenanan Allah? Karena visi penglihatan yang terganggu, terluka, akan membuat kita membuat pilihan yang salah. Waktu penglihatan saya tertutup, saya nggak ada jam dinding di tempat ini, yang sebenarnya ada kan di belakang kan. Tapi karena saya nggak bisa melihat, maka saya akan buat keputusan yang salah. Kira-kira apa yang membuat mereka melakukan ini? Ketika Musa mengutus 12 orang pengintai ke tanah perjanjian, 10 orang berkata, wah matilah kita ini karena mereka begitu besar, raksasa. Kita hanya seperti apa katanya? Belalang. Kita akan ditelannya. Dan 2 orang berkata apa? Memang itu fakta, benar, raksasa di sana. Tapi 2 orang berkata, kalau Tuhan sudah serahkan, maka kita akan masuk tanah perjanjian ini. Dan lucunya yang 10 orang ini, bukankah selama keluar dari Mesir juga mereka hidup di bawah mukjizat Tuhan? Bukankah tiang awan dan tiang api senantiasa menyertai mereka? Dan bukankah Tuhan sudah berfirman bahwa tanah itu akan menjadi milik mereka? Tetapi ketika apa yang mereka lihat salah, maka keputusan yang mereka buat juga salah. Dan itu mempengaruhi seluruh orang Israel. Seluruh orang Israel bersungut-sungut. Dan mereka berkata kepada Musa, Musa, kenapa kami dibawa ke sini? Lebih baik tadinya kami di Mesir. Wah. Padahal tanah perjanjian sudah dekat. Hanya karena mereka melihat dengan cara yang salah. Mungkin tidak tahu apa yang menyelubungi mata mereka. Dan malam hari ini, sebagaimana kita mulai masa Prapaskah, saya tidak ingin kita masa Prapaskah atau Lent ini masa orang merenung, menangis, meratap. Tapi saya tidak ingin kita 40 hari ke depan meratap. Tapi sebaliknya, mungkin kita memperbaiki diri kita, apa yang menyelubungi pandangan kita, sehingga kita mungkin bertindak salah. Sehingga ketika kita, mata kita, visi kita salah, maka tindakan kita juga akan salah. Dan saya undang kita pada masa Prapaskah dari hari ini sampai 39 hari, 40 hari ke depan, membuka selubung itu apa kira-kira. Saya percaya saudara lebih tahu apa yang menyelubungi saudara. Mungkin ketika kita buka selubung itu, kita akan bertemu dengan sakit hati yang belum selesai, atau rasa bersalah yang belum selesai. Kita akan berhadapan dengan diri kita sendiri. Kita mungkin bertemu dengan ketakutan, kekhawatiran akan masa depan. Kira-kira apa yang menyelubungi kita sehingga mata iman kita tertutup? Malam hari ini, debu yang akan dioleskan di kepala kita mungkin akan bertahan 30 menit atau 1 jam. Habis itu hilang, ya kan? Atau mungkin saudara nanti takut pulang, dipikir orang-orang Katolik. Tapi ada banyak pengajaran Katolik yang saya kagumi. Ada banyak. Tidak semua yang mereka ajarkan salah. Ada banyak hal yang nilainya sangat spiritualnya dalam. Oke, kita balik. Bagaimana kita akan dioleskan? Ini akan hilang. Tapi debu ini juga mengingatkan kita bahwa
suatu hari nanti, kapanpun itu, kita juga akan menghadapi yang namanya kematian. Tapi selama kita hidup hari ini, menjelang kematian, maukah kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri? Mungkin selama ini selubung kita adalah menyalahkan orang lain, sehingga wah, dia yang salah, dan kita merasa selalu korban. Aku merasa orang yang paling titik-titik gitu ya. Dan ini selubung yang perlu kita buka. Saya nggak tahu selubung apa kira-kira yang akhirnya merusak apa yang kita lihat. Itu makanya tadi dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, mengingatkan kita bahwa suatu hari nanti kita juga akan kembali kepada debu. Dan selama kita hidup, ambil pilihan untuk diri kita, bertanggung jawab untuk diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Ingatlah bahwa saudara adalah debu, dan kepada debu saudara akan kembali. Pertanyaan saya, kira-kira selubung apa yang pertama ingin kita lepaskan? Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami ya Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.